Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Kepala Balai Besar Pelatihan Kesehatan Jakarta, Bapak Dr. Trinugroho MQIH, Bapak Ibu Sejawat Widya Iswara, Bapak Ibu pejabat struktural, serta seluruh staf BPPK Jakarta. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat dan nikmat sehat kepada kita semua, sehingga pada kesempatan hari ini kita bisa temu Maya dalam keadaan sehat. Saya awali dengan pantun. Belajar dengan guru matematika. Setelah itu, pulang ke rumah. Setelah acara dibuka, mari bersama membaca buku. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu sekalian, Sarasehan Reboan BPPK Jakarta kali ini Rabu 8 Juli 2020 dengan tema sosialisasi rancangan perkonsultasian dalam pengembangan desain pembelajaran. Kegiatan ini merupakan rangkaian proses pelatihan kewidyaiswaraan berjenjang tingkat tinggi, di mana hasil uji kompetensinya berupa seminar rancangan perkonsultasian yang yang pernah atau sudah dilakukan oleh Bu Reta pada bulan Mei 2020 lalu. Rancangan tersebut harus dan akan wajib untuk diimplementasikan guna mendapatkan sertifikat kompetensi. Rancangan perkonsultasian tersebut sudah dilengkapi dengan output. Tujuan pertemuan kali ini adalah selain melakukan sosialisasi, juga untuk meminta masukan dan saran dari Bapak Ibu semuanya. Susunan acara pada kegiatan hari ini adalah akan arahan dari Bapak Kepala Balai Besar Pelatihan Kesehatan, Bapak Dr. Trinugroho MQIH, kemudian presentasi tentang overview pelatihan kewidyaiswaraan berjenjang tingkat tinggi dan output dari rancangan perkonsultasian berupa pengembangan desain pembelajaran yang akan disampaikan oleh Ibu Margareta Yuliani, SKM, MM. Acara akan dilanjutkan dengan diskusi dan masukan dari Bapak Ibu sekalian. Kemudian akan ditutup oleh Bapak Kepala BPPK Jakarta. Sebelum acara dimulai, izinkan saya menyampaikan pantun untuk menyemangati Bapak Ibu semuanya. Sarapan pagi dengan roti, bersiap-siap pergi bekerja. Sebelum masuk ke pembahasan inti, saya menyapa apa kabar Bapak semuanya? Alhamdulillah baik. Baik, luar biasa. Baik Bapak Ibu. Satu lagi pantunnya dong. Nanti Satu lagi pantun. Ya. Baik, nanti kebanyakan pantun. Baik Bapak Ibu sekalian, di tengah-tengah kita telah hadir Bapak Kepala Balai Besar Pelatihan Kesehatan Jakarta. Kepada beliau, Bapak Dr. Trinugroho MQIH, dipersilahkan Pak untuk memberikan membuka sekaligus memberikan masukan. Terima kasih kepada Bapak Tri. Monggo dipersilahkan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera buat kita semua, rekan-rekan sekalian yang terhormat para widyaiswara utama maupun widyaiswara wadya muda dan pertama, kemudian teman-teman struktural, teman-teman staf di Balai Besar Pelatihan Kesehatan Jakarta. Saya kira apa yang akan dilakukan oleh Bu Reta ini barangkali sesuatu yang
baru begitu menurut istilahnya rancangan perkonsultasian dalam desain pembelajaran begitu, itu barangkali sesuatu yang baru yang kita perlu tahu. Dan memang nampaknya sekarang ini jadi Widya Iswara ini nggak mudah, nggak kayak dulu. Dulu pokoknya asal mau aja. Sekarang nggak, banyak persyaratan yang memang harus, bahkan untuk naik jenjang aja, untuk riset itu aja sampai 1 tahun diakui baru nanti bisa naik jenjang. Kemudian, tapi saya kira ini mengasah ya, bagus sekali ya. Jadi asal kita ikuti saja dengan ikhlas ya, karena ini mengasah pemahaman, keterampilan, wawasan dan lain sebagainya. Jadi Widya Iswara memang sekarang ini dituntut lebih mampu secara profesional gitu, betul-betul menguasai keilmuannya. Sehingga saya melihat sih kalau namanya research itu memang nampaknya Widya Iswara diharapkan mengambil sesuatu materi pembelajaran itu harus berdasarkan data gitu. Itu dia yang cukup penting, nggak boleh cuma asumsi gitu. Jadi datanya ada, maka harus ada research, harus ada penelitian. Kalau kita sudah terbiasa melakukan riset, tentu kita sesuatu itu selalu mengambil keputusan berdasarkan data. Dan itu akan tersirat di dalam proses kita pembelajaran, bagaimanapun dalam kita memberikan materi itu tersirat itu kalau kita mengambil sesuatu itu selalu based on data. Jadi saya kira bagus ya, jadi tapi ya yang ikhlas saja, nggak apa-apa lah ya, kita mengalir saja. Mungkin Bu Reta ini mau jadi Widya Iswara Utama ya membutuhkan riset yang cukup panjang, yang sabar ya Bu ya. Ya kita ikutin lah, nggak apa-apa. Karena memang nampaknya LAN itu semakin lama memang semakin justru ini penghargaan buat Widya Iswara ya, karena nampaknya kita menghargai Widya Iswara Utama ini nanti jenjangnya boleh disebut sebagai kayak guru besar gitu ya. Arahnya kan ke sana, nanti mungkin ada profesor kali ya dari Widya Iswara maksudnya. Dari doktor kemudian profesor, nampaknya sudah ke arah sana. Dan WI Utama itu sebagai guru besar ya, sebagai guru besar tentu harus punya pola pikir yang ilmiah gitu ya. Jadi memang betul-betul ini yang saya kira penting. Saya setuju dan insya Allah nanti kita support sepanjang Ibu Reta selalu menginformasikan kepada kami kebutuhannya apa ya, insya Allah lah. Jadi kebutuhannya apa, kemudian nanti tentu kita akan siapkan segala sesuatunya untuk Bu Reta melaksanakan tahapan daripada proses ini. Saya kira mungkin dari saya ini saya akan mengikuti, saya juga kepingin tahu, waktu itu pernah sih Bu Reta menjelaskan, tapi saya kira kita sama-sama ingin mengetahui, dan semoga Bu Reta sukses ya di dalam menjalani proses ini, dan kita akan ya bisa menambah keterampilan Widya Iswara Utama kita. Segera demikian, silakan Bu Prapti dilanjutkan. Dengan demikian pertemuan ini mengucap alhamdulillah, bismillahirrahmanirrahim. Pertemuan ini saya buka dengan resmi. Silakan ya. Ya, amin. Terima kasih Pak Trinugroho atas membuka dan arahannya. Acara selanjutnya adalah paparan tentang perkonsultasian. Ini agak susah ya Pak Tri, nyebutnya perkonsultasian, bukan perkonsultasian rupanya. Perkonsultasian. Ya, kepada Ibu Margareta Yuliani SKM MKM, beliau adalah kandidat Widya Iswara Utama kita. Yuk kita bersemangat untuk Bu Margareta. Oke. Baik Bu Reta, dipersilakan Ibu menyampaikan hasil presentasinya. Silakan Bu Reta. Ya, baik. Terima kasih Ibu Prapti selaku moderator. Sahabat-sahabat. Di mute Bu Reta, maaf. Suaranya di mute. Nggak kedengeran suaranya? Ya. Sudah terdengar? Ya. Oke Bu Reta.
Baik, terima kasih Bu Bakti selaku moderator, sahabat saya sejak di kelas calon Widya Iswara ya sekarang ini. Terima kasih Bapak Nugroho, Kepala Balai Besar Pelatihan Kesehatan yang telah berkenan untuk membuka acara ini sekaligus memberikan arahan dan dukungan support untuk kami selama ini di BPPK Jakarta. Luar biasa, kami jadi terpacu Pak dengan support dari Bapak maupun dari para pejabat pengawas, pejabat administrator di BPPK Jakarta, juga teman-teman di seluruh staf termasuk IT dan sebagainya yang sudah selalu mendukung kami. Baik, pada siang hari ini kami mendapat kesempatan yang sangat luar biasa, tapi tak lupa puji dan syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas semua berkat rahmat yang dilimpahkan pada kita semua, sehingga kita semua diberikan kesehatan, dan kita semua dengan saya melihat tadi teman-teman segar-segar semua untuk bersama-sama meskipun siang hari, tapi rasanya masih nuansa di pagi hari. Semangatnya adalah semangat di pagi hari. Pada siang hari ini saya ingin menyampaikan, mensosialisasikan hasil dari pelatihan kewidyaiswaraan berjenjang tingkat tinggi yang sudah kami ikutin dari mulai tanggal 2 sampai 24 Maret yang lalu secara full e-learning. Dan pada siang ini ingin mensosialisasikan apa yang telah saya lakukan, saya alami, pembelajarannya apa, kemudian termasuk output yang sudah saya presentasikan. Rancangannya adalah di depan para penguji pada saat uji kompetensi pada bulan akhir April yang lalu. Mohon izin menyampaikan Bapak pimpinan, Bapak Ibu semua, sahabat-sahabat saya, para Widya Iswara juga yang saya sayangi, pada perkala nomor 9 tahun 2018 tentang perubahan atas perkala nomor 14 tahun 2017 tentang pedoman penyelenggaraan pelatihan kewidyaiswaraan berjenjang, di sana sudah disampaikan untuk taraf tingkat lanjutan, ya, penjenjangan yang tingkat lanjutan itu untuk widyaiswara yang akan naik jabatan dan naik pangkat untuk dari pertama ke muda. Jadi yang bersangkutan harus sudah mengikuti atau lulus kompetensi untuk tingkat lanjutan ini. Hasilnya, outputnya adalah apa? Adalah rancangan program pengembangan kompetensi. Jadi saat kemarin yang lalu Bu Marlenita sudah mempresentasikan di depan Bapak Ibu sekalian. Dan untuk tingkat menengah, ya, jenjang tingkat menengah, outputnya adalah research design atau penelitian. Dan kemarin Mbak Dini yang sudah mengikuti, Mbak Dini, Mas Edi, dan Mbak Danita, ya, sudah mempresentasikan untuk research design. Nah, kemudian untuk jenjang tingkat tinggi, ini sebetulnya tidak hanya diperuntukkan bagi widyaiswara dari jenjang menengah yang akan menuju ke utama. Karena sertifikatnya ini sangat penting untuk beliau bisa naik ke jenjang ke naik jabatan maupun naik pangkat, tapi juga sebetulnya di perkalaan tersebut disebutkan diperuntukkan bagi widyaiswara ahli utama yang belum mengikuti penjenjangan ini, pelatihan penjenjangan ini. Sebetulnya teman-teman atau sahabat-sahabat atau Bapak Ibu sekalian di widyaiswara ahli utama yang ada di BPPK Jakarta sebetulnya juga bisa mengikutinya. Karena saya kira sangat bermanfaat sekali ketika mengikuti pelatihan penjenjangan ini. Nah, outputnya apa? Outputnya adalah rancangan perkonsultansian. Mungkin agak berbeda dengan konsultasi, bukan konsultasi, tapi konsultan, sebagai seorang konsultan yang memberikan perkonsultansian. Nah, tahapannya apa saja, Bapak Ibu sekalian? Saya ingin share dulu tentang tahapan pelatihan di kewidyaiswaraan berjenjang tingkat tinggi. Pada saat pertama adalah pembelajaran e-learning, karena kemarin sebetulnya blended, harusnya blended, ada klasikal, ada e-learning. Namun karena COVID pada saat akhir-akhir Maret itu sudah mulai kita di WFH-kan, sehingga ini full e-learning. Jadi tahapan pembelajaran yang pertama ada e-learning, kemudian yang kedua setelah pembelajaran
mereka kita akan mengikuti uji kompetensi. Uji kompetensi adalah presentasi dari rancangan perkonsultasian yang sudah kita susun. Kemudian setelah ikut uji kompetensi, baru kita akan mendapatkan sertifikat lulus mengikuti pelatihan atau STTP, dan ada surat pengembalian dari LAN kepada instansi. Nah, kemudian baru setelah itu adalah implementasinya. Implementasi dari rancangan perkonsultasian yang ada outputnya, itu kita implementasikan. Nah, tahap ini sekarang saya berada di tahap implementasi. Pertama kali adalah kami lakukan dengan sosialisasi hasil rancangan perkonsultasian ini. Kemudian nanti setelah ini, termasuk kami mendapatkan masukan adalah kita lakukan uji coba dari tools yang akan saya buat ini. Diuji coba, kemudian baru diterapkan. Nah, diterapkan, kemudian baru dilakukan yang keempat adalah seminar hasil dari penerapan dari proses yang sudah kami lakukan pada saat implementasi. Nah, kemudian semua ini akan dibuat laporan. Laporan ini tentu saja nanti Bapak Kepala, Bapak Pimpinan akan memberikan rekomendasi apakah betul yang sudah dilakukan ini, ada formulir yang sudah diberikan oleh LAN untuk pimpinan, nanti akan diisi, ditandatangan, baru dengan dokumen-dokumen saya lengkapi akan dikirim ke LAN. LAN akan memverifikasi, kemudian barulah keluar sertifikat kompetensi. Nah, dua sertifikat ini, baik sertifikat STTP maupun sertifikat kompetensi ini yang diperlukan untuk naik jabatan dan naik pangkat. Nah, ini berlaku juga untuk tadi yang jenjang untuk yang pertama, yang kemudian jenjang menengah, dan kemudian untuk yang tinggi. Prosedurnya sama seperti ini. Baik, Bapak Ibu sekalian, keikutsertaan saya sebagai peserta didukung oleh pimpinan, oleh Kepala BPK Jakarta dengan surat pertama adalah surat usulan. Jadi kita mengusulkan, kemudian karena banyaknya peserta, alhamdulillah puji syukur saya mendapat yang prioritas itu dipanggil. Kami hanya ada 30 orang dan ada surat pemanggilan dari Kepala Pusat Bangkom PSK ASN. Nah, kemudian setelah ada surat pemanggilan dari LAN, kemudian dilengkapi dengan surat tugas mengikuti pelatihan. Pada saat uji kompetensi juga demikian, kita harus pimpinan harus menerbitkan surat tugas untuk mengikuti uji kompetensi. Nah, pelatihan sendiri berlangsung selama 114 CPL. Ini sekedar sharing Bapak Ibu sekalian, materi-materi apa yang saya dapatkan. Semuanya adalah e-learning, ada LMS yang sudah harus bisa kita akses ke sana. Dari mulai overview program pelatihan oleh pimpinan di LAN, kemudian kebijakan pembinaan BDS Suara, BLC, kemudian ujian tahap 1. Ujiannya adalah berupa multiple choice yang kita bisa ikutin selama 3 kali. Nilai yang tertinggi itu akan yang di-save. Maksudnya itu yang akan diambil oleh program atau sistem tersebut. Jadi kita boleh mengulang selama 3 kali. Nah, kemudian ada filsafat pelatihan dan kurikulum berbasis Linkstra. Pengembangan kurikulum, tapi kita melihat lingkungan strategis. Ya. Kemudian ujian tahap kedua dilakukan dengan materi-materi filsafat dan kurikulum berbasis Linkstra. Kemudian ada materi tentang inovasi sistem pelatihan. Kemudian perancangan sistem pelatihan, teknik perkonsultasian pelatihan, evaluasi sistem pelatihan, dan ujian tahap 3. Kemudian setelah itu ada materi manajemen konflik, teknik penulisan KPI dalam bentuk buku, jejaring kerja lintas organisasi, dan ujian tahap keempat. Nah, kemudian sambil selesai ujian tahap 4, begitu selesai ujian tahap 4, kami harus mengupload proposal perkonsultasian. Jadi selama program berlangsung, pembelajaran berlangsung, kami harus sudah mendesain proposal tersebut. Nah, setelah upload proposal perkonsultasian, ada persiapan untuk uji kompetensi. Hukum itu uji kompetensi. Nah, di sini kemarin kami ada sekitar 1 bulan untuk menunggu karena LAN masih menyiapkan sistem yang untuk
e-learningnya. Tadinya UKOM-nya, ujian kompetensinya, itu biasanya kita datang ke LAN, kemudian secara klasikal kita 3 hari akan ada di sana, dari mulai mempersiapkan ujian sampai dengan kami harus presentasi di depan penguji, 2 orang penguji dari LAN. Nah, kemudian presentasi uji kompetensi, nah barulah keluar sertifikat. Ini yang merah-merah saya merahkan itu yang sudah selesai sampai di situ. Nah, ini ada saya tulis jeda itu untuk implementasi, pelaporan, dan nanti sertifikat kompetensi. Jadi sudah lumayan ada sekian, mungkin 70-80% sudah saya lalui, tinggal 20%, tapi saya kira 20% ini adalah yang bisa saja itu menjadi persentase yang besar, gitu ya, yang harus effort kita untuk bisa menyelesaikan. Mudah-mudahan bisa selesai sesegera mungkin. Nah, proses pembelajarannya adalah dengan full e-learning. Dengan cara apa? Harus kami download namanya panduan, modul, penugasan itu harus kami upload. Karena di sana di LMS itu terlihat bahwa kalau download itu sudah di-upload oleh kita, sudah di-download oleh kami peserta, akan ada tanda contreng. Artinya itu menjadi nilai poin. Ya. Nah, kemudian pada setiap mata pelatihan kegiatan yang dilakukan mulai dari membaca modul, kemudian kita membaca atau melihat bahan ajar berupa video yang di-linkkan ke YouTube, kemudian juga melihat bahan tayang, kemudian membuat summary untuk setiap mata pelatihan, kemudian kita adakan live chat dengan tutor, kemudian membuat penugasan biasanya dalam bentuk essay dan ujian. Nah, ini yang lumayan kemarin pada saat kami WFH, jadi tidak terasa sambil mengerjakan tugas-tugas ini hingga malam dan sebagainya, tidak terasa 1 bulan bisa selesai. Nah, ini link sistemnya, kami masuk ke dalam asn.unggulan.lan.go.id dengan username dan password yang diberikan pada kita. Nah, ini tampilan dari layar di sistemnya. Jadi ada paparan PowerPoint-nya, yang itu video, kemudian yang ada modul dan paparan. Nah, di sini ada kelompok-kelompok diskusi, masuk kemana kita, nanti dibagi, ada tugas essay, kemudian tugas summary. Nah, ini ada batas waktunya semua. Biasanya 2 hari batas waktunya, sehingga kami harus susul-menyusul sesegera menyelesaikan tugas. Ini gambaran sepintas Bapak Ibu sekalian, dan saya juga ingin memperkenalkan sedikit konsep tentang perkonsultasian. Meskipun waktu itu sudah disampaikan oleh Bu Ina tentang perkonsultasian pada saat Bu Ina menyampaikan paparannya, namun nggak ada salahnya saya akan menyampaikan hanya perbedaan dari konsultan, konsultansi, dan konsultasi. Karena tadi pada saat Widya Iswara Utama diharapkan sebagai konsultan yang melakukan konsultansi. Jadi mungkin ini masukan juga nanti para Widya Iswara Utama yang sudah ada sekarang mungkin bisa lebih dimaksimalkan tugas-tugas perkonsultasian. Bagaimana kalau secara teknis beliau sudah sangat menguasai, sehingga bagaimana di sistem kediklatannya beliau juga bisa mengembangkan itu di dalam sistem kediklatannya. Nah, untuk konsultan itu memberikan analisis atau kajian, opini atau pendapat, serta penjabaran secara detail atas suatu fenomena yang menjadi fokus perhatian seorang pembuat keputusan atau sebuah organisasi. Nah, di sini konsultan itu tidak pernah membuat keputusan untuk kliennya, tapi memberikan analisis, opini, penjabaran, masukan, ya. Nah, sedangkan keputusan akan memang dari analisis, dari opini penjabaran, kemudian hasil yang akan disampaikan itu mau diterima tidak oleh organisasi atau kliennya, itu terserah pada klien. Sehingga diharapkan pada saat memberikan ini adalah suatu layanan profesional. Jadi keprofesionalan dari para Widya Iswara Utama ini bagaimana
bisa memberikan bisa berperan sebagai konsultan dalam pengembangan entah pengembangan proses pembelajaran, pengembangan dari sistem kediklatan dan sebagainya. Ya, karena mengutamakan pola pikir, bagaimana berpikir agar ada inovasi, kreativitas dan sebagainya. Nah, ini yang diharapkan sebagai seorang konsultan ini. Nah, bedanya dengan konsultasi adalah diskusi. Kalau konsultasi kan ada diskusi, ya, ada diskusi antara beberapa orang atau grup sebelum pengambilan sebuah keputusan. Jadi sangat berbeda. Jadi tadi kalau Mbak Prati menyampaikan konsultansian, nah ini ingin memberikan stressing bahwa ini bukan untuk konsultasi, tapi untuk perkonsultansian. Oke, saya mengenal istilah ini juga pada saat mengikuti jenjang tinggi ini untuk pelatihan kewidyaswaraan. Baik, nah penguasaan kompetensi ini penting bagi widyaswara agar mampu memberikan konsultansi pada lembaga diklat yang memerlukan bantuan. Nah, peran konsultan adalah orang yang memberikan perkonsultasian sesuai dengan problem atau isu yang dimunculkan. Atau kalau tidak dimunculkan adalah yang terlihat yang memang muncul dan akan kita buat penyelesaian masalahnya. Tentu saja ini karena kita di bidang kediklatan adalah di bidang kediklatan. Baik, nah ini model konsultansinya seperti apa? Saya sampaikan ada dua contoh, ini untuk model konsultasi, sehingga kenapa kami juga mendapatkan materi-materi yang tadi sudah saya sampaikan. Materi-materi ini membekali kami bagaimana kami akan memberikan perkonsultasian. Nah ini model yang pertama, di perancangan sistem diklat. Model konsultasi merupakan gambaran awal bentuk perkonsultasian sampai akhirnya disajikan pada pimpinan organisasi. Ya, sebagai salah satu tugas BI utama kepada pimpinan unit kerjanya. Nah, dalam model perkonsultasian terdapat strategi pendekatan, metode, teknik perkonsultasian yang akan digunakan. Nah, ini di dalam perancangan sistem diklat, ini agar pengelolaan diklat berbasis kebutuhan nyata saat ini dan masa depan dengan mempertimbangkan faktor internal maupun eksternal. Nah, menganalisanya seperti apa? Ini ada berbagai analisis yang bisa digunakan. Yang saya sampaikan di sebelah kiri, warna kuning, entah hanya brainstorming, bisa dengan SWOT, kemudian force field analysis, diagram pohon, fishbone, analisis situasi, teori lapisan, atau cost benefit analysis. Nah, ini bisa digunakan untuk perancangan sistem diklat. Entah entah desainnya mau seperti apa, konsep berpikirnya kita seperti apa, nanti harus dianalisa dengan itu. Nah, yang kedua adalah pengembangan kurikulum berbasis lingkungan strategis. Tadi materi-materi ini juga sudah saya dapatkan, saya bisa share juga modul-modul, nanti saya akan share pada teman-teman saya widyaswara. Setelah saya ikut ini, selesai saya sosialisasikan. Nah, kurikulum disusun sesuai kebutuhan pengembangan pelaksanaan tugas pemerintahan dan pembangunan, selaras dengan perkembangan teknologi, pembangunan dan lingkungan strategis, sehingga untuk mewujudkan sosok ASN yang kompeten. Jadi ini model konsultansi juga, bagaimana kita lakukan analisis bisa dengan SWOT atau bisa dengan balance scorecards. Nah, ini ada tekniknya sehingga kurikulum seperti apa sih yang kita rancang lagi berbasis lingkungan strategis. Apa kita bisa juga nanti teman-teman di widyaswara ahli utama bisa melihat juga apakah kurikulum yang sudah ada sekarang bisa dikaji lebih dalam lagi, apakah sudah sesuai dengan lingkungan strategis, sudah berbasis lingkungan strategis. Nah, ini tugas widyaswara ahli utama sebetulnya pada saat mengkaji, menganalisa, dan sebagainya. Itu dua contoh yang saya sampaikan. Nah, Bapak Ibu sekalian, dalam rangka perkonsultan untuk pengembangan desain pembelajaran ini, saya mempunyai keinginan adalah membuat suatu instrumen sebetulnya untuk rancangan perkonsultasian atau untuk perkonsultasian di mana saya menemukan sesuatu yang sepertinya masih ada gap,
Sehingga kenapa saya memilih instrumen untuk desain pembelajaran bagi pengajar. Kalau saya sebutkan di sini istilah bahasa Inggris, karena kalau bahasa Indonesia terlalu panjang, bahasa Inggrisnya saya pilih waktu itu juga sudah diberikan arahan oleh penguji. Bu Reta bikin aja bahasa Indonesianya. Saya sampaikan kalau bahasa Indonesianya begini, ya udah bahasa Inggris boleh, tapi didesain yang menarik. Judul dengan senang hati. Kita akan coba diskusikan. Baik. Nah, Bapak Ibu sekalian, ini materi yang saya sajikan pada saat uji kompetensi. Ada pendahuluan, ada deskripsi singkat lokusnya. Tentu saja kalau pendahuluan ada latar belakang, tujuan, manfaat, ruang lingkup. Kemudian kalau deskripsi singkat lokus itu tentang BPPK Jakarta, karena lokus saya adalah di BPPK Jakarta. Kemudian analisis masalahnya, kemudian rencana aksi dan penutup. Jadi outline yang diberikan pada saat untuk uji kompetensi berbeda dengan desain research. Kalau desain research itu untuk penelitian tadi ya, untuk jenjang menengah itu berbeda, sehingga di sini lebih ke rencana analisis masalahnya apa, kemudian rencana aksinya apa. Nah, berbicara tentang latar belakang, Bapak Ibu sekalian, kalau berbicara tentang desain pembelajaran, kemudian kaitannya dengan apa? Bapak Ibu tentu sangat kesulitan jika harus membuat rencana pembelajaran atau yang kita kenal istilah masih ada adalah SAP. Betul nggak Bapak Ibu sekalian di GI Suara? Karena pada saat akan mengajar, tentunya kita sudah disibukkan dengan PowerPoint, dengan nanti mau desain, mau metodenya seperti apa dan sebagainya. Biasanya hanya tulis di kertas. Oh, nanti setelah pembukaan, kemudian pembukaan nanti mau dengan ini. Kemudian pada saat penyajian saya mau metodenya ini. Hanya ditulis di kertas. Bahkan ada yang tidak menulis di kertas, hanya sebatas ngawang-ngawang bahasa Indonesia apa ya? Gambaran besarnya aja. Nanti mau gini. Nah, ini saya sebagai pelaku dan saya juga mengobservasi teman-teman, sepertinya RP ini masih sulit untuk dilakukan, untuk menyusun RP. Kalau RPPMD atau RPPMP ada di kurikulum, kita juga jarang melihat RPPMP. Bahkan kita mungkin ada yang tidak pernah melihat RPPMP yang sudah ada di kurikulum yang materinya akan kita ajar. Nah, kemudian rencana pembelajaran atau SAP sebetulnya juga merupakan persyaratan akreditasi di pelatihan. Betul nggak Bapak Ibu sekalian? Mohon izin kalau nanti ada salah. Saya ingat betul pada saat saya masih ada Bu Okti pernah minta saya untuk membuat beberapa SAP karena untuk penilaian akreditasi. Nah, ini teman-teman sangat penting sebetulnya RP ini, tapi kita sendiri tidak bisa memenuhi. Ya, kemudian teman-teman WDI Suara ini sahabat-sahabat saya tentu ingat. Pada saat micro teaching, kita diminta untuk memfasilitasi sebagai pengajar atau fasilitator di micro teaching. Peserta sudah diberikan materi untuk SAP oleh fasilitator. Pada saat micro teaching, yang ada model SAP-nya tidak diikuti kaidahnya. Banyak yang masih hanya secara permanen seperti itu saja, tidak mencerminkan apa yang akan dilakukan atau skenario apa yang akan dilakukan oleh si fasilitator ini di depan kelas, di depan peserta. Nah, kemudian juga pada saat mengajar tidak sesuai dengan SAP yang sudah dibuat. Nah, ini juga saya beberapa kali, seringkali untuk menjadi fasilitator pembicaraan micro teaching, dan saya juga kalau bertanya, observasi, tanya-tanya teman-teman seperti itu. Hasilnya seperti itu. Nah, kemudian
ini penelitian salah satu sahabat saya, Ibu Widiawati Walangadi, yang saya ambil. Kemarin beliau penelitian pada saat penjenjangan tingkat menengah, kurangnya kemampuan media suara menyiapkan rencana pembelajaran. Juga metode pembelajarannya kurang variatif. Nah, ini ada beberapa penelitian lagi yang sudah saya anggap untuk melengkapi dari latar belakang ini. Nah, hal-hal demikian Bapak Ibu sekalian sepertinya menggugah semangat saya bagaimana ini desain untuk pembelajaran secara keseluruhan bisa kita tulis, bisa kita siapkan sebelum kita mengajar. Bagaimana memudahkan para widya suara, para pengajar, atau siapapun yang menjadi pengajar, tidak harus widya suara, dia harus bisa menyiapkan rencana pembelajaran ini. Ya. Kemudian Bapak Ibu sekalian, akhirnya saya kembangkan suatu desain pembelajaran berbentuknya adalah instrumen desain pembelajaran yang diperuntukkan untuk pengajar, atau kita sebut dengan e-trainer design tool atau RP tool. Mungkin saya masih meraba-raba judulnya biar eye catching gitu ya. Itu berupa buku saku. Nah, nanti juga bisa dibuat dengan bentuk e-book dan dapat diunggah secara elektronik. Nah, cita-cita saya adalah membuat suatu aplikasi atau digital, sehingga pada saat teman-teman mengisi hanya materinya apa, metodenya mau dibuat apa-apa, itu formatnya sudah tersedia, sudah langsung bisa kita entah mau di print atau mau hanya kita lihat saja untuk difilekan, itu bisa. Nah, itu cita-cita saya kebetulan sudah berbincang dengan Mas Gali nih, bisa nggak seperti ini, keinginan cita-cita saya? Bisa Bu, nah ini sudah mendukung saya, mohon izin Pak Nugroho, mungkin dukungan seperti ini juga mungkin tidak terlalu repot, tetapi sangat perlu dukungan dari pihak manajemen dan pimpinan. Nah, isinya adalah tentang sumber bahan untuk menyusun desain pembelajaran sesuai kaidah pada penyusunan SAP atau RP. Bapak Ibu sekalian, kita punya template yang selama ini kita gunakan untuk menyusun SAP atau rencana pembelajaran. Dengan memperhatikan tentu saja pada saat nanti kita mendesain suatu pengajaran, kita harus memperhatikan pengalaman belajarnya Pak Kol. Nah, ini ada experiential learning cycle, ada cycle-nya, itu nanti akan saya jelaskan di sini, serta pembelajaran berbasis digital, karena pembelajar yang sekarang ini berbeda dengan pembelajar yang lalu. Ini kita harus ikutin dan kita adaptasi. Kita adapt dan kita adaptasi. Nah, jenis kegiatannya adalah pengembangan desain pembelajaran melalui instrumen desain pembelajaran bagi pengajar berbentuk buku saku atau e-book dan dapat diakses secara elektronik sebagai acuan para widya suara atau pengajar dalam memberikan pengajaran. Nah, ini outline-nya Bapak Ibu sekalian, outline dari konsep buku sakunya yang akan saya susun. Nah, ini ada pengantarnya, kemudian seperti daftar isi, apa isi buku ini, kemudian apa sih tugas widya suara, kemudian apa yang harus disiapkan sebelum mengajar, kemudian kita mengoverview sedikit tentang POD, pembelajaran orang dewasa, mengoverview tentang ILC tadi yang dari Pak Kol, kemudian mengoverview revolusi industri 4.0 bidang pelatihan, kemudian ada overview desain pembelajaran dalam pelatihan, dan ada isi tentang dari SAP RP itu, disertai dengan kumpulan-kumpulan bahan atau link yang bisa diakses oleh teman-teman ketika akan mengajar. Nah, mohon izin, saya akan melingkan. Dibuka aja ini, dikeluarkan di escape. Ya, saya akan bisa muncul? Bisa. Sudah muncul? Sudah. Nah, ini bentuk instrumen atau buku tadi yang akan yang sudah saya siapkan. Baru mungkin beberapa persen saja saya menyiapkan karena saya ingin juga mendapat masukan dari Bapak Ibu sekalian. Nah, ini judulnya masih instrumen desain pembelajaran bagi pengajar atau e-trainer
desain tool atau mungkin juga RT tool judulnya. Ini saya buat memang kecil, adalah ukuran B5 kalau nggak salah ya, buku saku dan buku saku. Nanti mungkin saya perlu diskusi lagi tentang besarannya. Kemudian di sini tadi seperti outline-nya ada pengantar terlebih dahulu. Pengantarnya bunyinya ada instrumen desain pembelajaran bagi pengajar internet didesain bagi para widiaswara atau siapapun yang akan menyusun SAP atau RP dalam mempersiapkan desain pembelajaran ketika akan mengajar. SAP RP akan memuat tentang materi pokok, submateri pokok yang akan disampaikan oleh pengajar, serta metode, media, dan alat bantu yang akan digunakan pengajar guna mendukung pencapaian materi. Nah, instrumen atau tool ini didesain dengan mudah dalam bentuk buku saku yang ringkas, dan mudah dibawa serta dapat diakses secara elektronik. Nah, ini saya juga meminta masukan, kalau nanti misalnya saya uji coba, saya akan meminta masukan, tetapi minta masukan agak keren sedikit lewat Bitly. Saya tidak menerima lewat email, lewat telepon, lewat WA gitu ya, jadi lewat Bitly. Nah, ini Bitly-nya masih belum saya susun di situ. Nah, kemudian apa isi buku ini? Isi buku ini tadi ada dari mulai lembar cover, pengantar, sampai dengan tadi ada kumpulan bahan-bahan. Ada kumpulan bahan metode pembelajaran, kumpulan bahan speaking untuk pelatihan, kumpulan bahan afirmasi positif, motivasi untuk pelatihan. Nah, kemudian apa tugas widiaswara? Nah, di sini saya mengambil di Permenpan 26 tahun 2014. Tugas pokok widiaswara adalah Dikjati, PNS, evaluasi dan pengembangan diklat pada lembaga diklat pemerintah. Kemudian pada perkalan juga nomor 5 tahun 2008. Nah, ini yang saya ambil pasal 1 ayat 2, pasal 5 dan pasal 6. Yang di sini menggambarkan tugas widiaswara, kompetensi widiaswara yang harus dicapai. Nah, standar pada pasal 1 ayat 2, standar kompetensi widiaswara adalah kemampuan minimal yang secara umum dimiliki oleh seorang widiaswara dalam melaksanakan tugas, tanggung jawab, dan wewenangnya untuk Dikjati PNS. Nah, pada pasal 5, standar kompetensi widiaswara terdiri atas kompetensi pengelolaan pembelajaran, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, dan kompetensi substantif. Nah, mungkin kita semua belum pernah, mungkin ada yang belum pernah membuka dari perkala nomor 5 tahun 2008, atau mungkin sudah pernah membuka lama sekali sehingga ini saya refresh lagi bahwa kompetensi kita ini adalah ini, ya, dalam pengelolaan pembelajaran, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, dan kompetensi substantif. Nah, nanti dibaca saja yang lain, saya hanya akan memfokuskan pada kompetensi pengelolaan pembelajaran, yaitu meliputi kemampuan membuat GBDP atau rancang bangun pembelajaran mata diklat, dan SAP atau rencana pembelajaran, kemudian menyusun bahan ajar, menerapkan pembelajaran orang dewasa, melakukan komunikasi yang efektif dengan peserta, memotivasi semangat belajar peserta, dan mengevaluasi pembelajaran. Ini kompetensi pengelolaan pembelajaran yang harus kita kuasai bagi widiaswara maupun siapapun yang akan bertindak sebagai pengajar. Ya, nah, apa yang saya susun ini ada di sini, yaitu dalam kemampuan untuk menyusun SAP atau RP. Bapak Ibu sekalian, apa yang harus disiapkan sebelum mengajar? SAP RP merupakan skenario pembelajaran bagi seorang pengajar dalam merencanakan pengajaran. Skenario itu untuk apa sih? Urutan cerita yang disusun oleh seseorang agar suatu peristiwa terjadi sesuai yang diinginkan, sesuai tujuan yang telah ditetapkan. Nah, pembelajaran itu apa? Kemudian bagaimana skenario pembelajaran? Ya, merupakan suatu proyeksi mengenai kegiatan atau proses yang akan dilakukan selama pembelajaran berlangsung. Nah, diisi SAP RP pada saat proses pembelajaran itu isinya apa saja? Ada bagaimana kita pendahuluan, kemudian bagaimana penyajiannya, dan bagaimana pengakhirannya. Nah,
Di sini juga saya sudah sampaikan, pendahuluan itu seperti apa sih? Pendahuluan pertama adalah menciptakan suasana kondusif dalam kelas. Bagaimana kita memasuki ruang kelas, dimulai dengan sapa, salam, memperkenalkan diri, perkenalan peserta, membina suasana yang santai namun serius. Kemudian termasuk masih di pendahuluan adalah bagaimana menghubungkan pembelajaran yang akan dilakukan dengan pembelajaran sebelumnya. Ada semacam jembatan, ya. Jadi bagaimana kita menjembatani agar pembelajaran yang kita lakukan sekarang ini merupakan satu kesatuan dari pembelajaran yang sebelumnya. Materi-materinya saling berkaitan satu sama lain, termasuk bagaimana nanti kita akan punya hubungan atau jembatan dengan materi yang akan disampaikan berikutnya. Nah, kemudian mengemukakan capaian proses pembelajaran yang akan diikuti dengan mengemukakan tujuan pembelajaran, indikator keberhasilan materi yang akan disampaikan. Juga bagaimana menggali informasi faktual dalam kehidupan dengan menyajikan cerita nih. Ada cerita, berita, pengalaman, ada kasus, dan sebagainya berkaitan dengan materi yang akan disampaikan. Ini yang kita kenal dengan persepsi. Nah, ini pada saat pendahuluan itu yang harus kita sampaikan. Nah, kemudian penyajiannya seperti apa? Yang saya baca, penyajian itu isinya adalah melakukan eksplorasi dan kedua adalah konsolidasi. Bagaimana pada saat mengeksplorasi, pengajar menyampaikan materi melalui eksplorasi kemampuan peserta. Ya, tentu saja kita harus memperhatikan kaidah pembelajaran orang dewasa atau andragogi. Kemudian, teori itu tidak spesifik diberikan, karena pasti kalau kita hanya menyampaikan teori akan membosankan. Nah, peserta diikutkan secara aktif terlibat dalam eksperimental, percobaan, kemudian melatih keterampilan dia dan sebagainya, baik berdiskusi, baik praktek dan sebagainya. Ya, nah kemudian bagaimana melakukan konsolidasi? Peserta dituntut untuk membangun sendiri konsep dengan melakukan diskusi kelompok, akhirnya peserta akan memahami konsep yang disusun. Itu pada saat konsolidasi. Nah, pengakhirannya itu dilakukan evaluasi. Di mana untuk evaluasi, pengajar akan memastikan bahwa peserta sudah dapat menjelaskan dari fenomena konsep yang sudah disusun, apakah konsep telah dipahami dengan baik, dan sebagainya. Kemudian membuat rangkuman atau kesimpulan yang bisa dilakukan sendiri atau melibatkan peserta, kemudian memberikan apresiasi dan kata motivasi atau pantun ketua, dan mengucapkan terima kasih. Ini tentu saja Bapak Ibu di Suara sudah tidak asing lagi dengan isi dari SAPRP ini, karena ini menjadi bahan yang kita bawa kemana-mana. Tapi mungkin kita lebih kembangkan lagi bagaimana mudah kita untuk menyusun ini. Ya, selama ini yang menjadi beban untuk kita untuk membuat seperti ini tidak lagi menjadi suatu beban. Nah, tentu saja saya akan overview tentang POD, pembelajaran orang dewasa. Kemudian mungkin tidak perlu saya jelaskan detail, kemudian bagaimana overview tentang ELC, Experiential Learning Cycle-nya Pak Kol. Nah, apa sih yang disebut paket pertama kali peserta harus seperti apa? Terlibat dalam pengalaman aktivitas, ada concrete experience, kemudian bagaimana mendapatkan pengetahuan keterampilan dari pengalaman itu, abstract conceptualization, kemudian mencoba menguji keterampilan, active experimentation. Nah, Bapak Ibu sekalian, ini contoh, saya sertakan juga di buku saya, ada contoh pendekatan ELC dalam pembelajaran. Misalnya, mulai dengan melakukan pemutaran film pendek atau video berkaitan dengan materi. Atau peserta juga bisa browsing sesuai materi yang ditetapkan apa. Ya. Kemudian meminta peserta, menugaskan peserta untuk melakukan diskusi terkait materi, agar dia bisa lebih pendalaman, merefleksikan. Ya. Kemudian menugaskan salah satu peserta untuk presentasi, tapi peserta lain harus membahasnya. Jadi ada keterlibatan peserta untuk bisa mendalami materi yang disampaikan. Kemudian kalau yang di sini P adalah peserta, F adalah fasilitator. Bagaimana fasilitator kemudian memberikan feedback atau refleksi terhadap proses dan hasil diskusi setiap kelompok pada setiap kelompok. Kemudian barulah nanti fasilitator memaparkan materi, memberikan penguatan materi, dan kemudian juga
fasilitator bersama peserta melakukan refleksi pemahaman materi bersama peserta. Kemudian implementasi, peserta mengimplementasikan dalam bidang tugas, yaitu gambaran contoh pembelajaran yang ILC tadi. Ya. Nah, kemudian pada kesempatan ini juga ada overview tentang revolusi industri 4.0 untuk bidang pelatihan. Bagaimana revolusi industri 4.0 secara fundamental dapat mengubah cara hidup, bekerja, dan berhubungan satu dengan yang lain. Nah, di era pendidikan dan pelatihan ditandai dengan pemanfaatan teknologi digital dalam proses pembelajaran yang dikenal dengan sistem cyber. Nah, ini membuat proses pembelajaran berlangsung secara kontinu tanpa batas ruang, tanpa batas waktu. Jadi peserta sudah lebih eksplor sebetulnya. Nah, ini sebetulnya kita sebagai pengajar, sebagai fasilitator harus memahami ini sehingga dalam menyampaikan metode itu sudah lebih memanfaatkan peserta, kemampuan peserta yang sekarang dengan digitalisasi sudah luar biasa kreativitasnya. Ya, nah Bapak Ibu sekalian, kemudian saya juga melakukan overview tentang desain pembelajaran dalam pelatihan. Nah ini nanti Bapak Ibu sekalian bisa membaca. Nah, pada saat masuk ke dalam SAP atau RP-nya, dimulai dengan pendahuluan. Saya berikan tahap-tahap, mulai dari satu adalah memberi salam. Saya berikan di sini contoh. Nah, mungkin teman-teman nanti bisa memperkaya ini semua, menambahkan pada saya, apalagi di model salam yang biasa teman-teman sampaikan. Yang kedua adalah memperkenalkan diri dan perkenalan dengan peserta. Nah, bagaimana kita ini secara nanti secara kita berikan gambaran secara nyata yang biasa kita lakukan seperti ini. Atau mungkin teman-teman bisa memberikan masukan. Nah, bina suasana seperti apa? Apakah meneriakkan yel-yel, ice breaking, dan sebagainya. Nah, kemudian nomor 4, mengkaitkan keterkaitan dengan materi sebelumnya. Ini saya berikan contoh kalimat, materi apa yang telah saudara dapatkan sebelumnya? Apa kaitan materi yang sudah ada dengan materi yang akan kita bahas, misalnya seperti itu. Sehingga ini mencerminkan apa saja sih contoh-contoh yang bisa kita berikan di sini berkaitan dengan materi sebelumnya. Kemudian nomor 5 adalah membahas judul topik yang akan dibahas. Ya, dari judul, materi, dan submateri pokok yang akan dibahas. Kemudian menguraikan hasil belajar, indikator hasil belajar, menyampaikan materi pokok dan submateri pokok, dan melakukan apresiasi. Nah, ini contoh-contoh apresiasi juga nanti akan diperkaya di sini. Nah, kemudian pada saat penyajian, ini ada 2 contoh yang saya tuliskan di sini. Bagaimana mulai dari awal, ya, kita menanyakan dulu ke peserta, kemudian peserta meminta menuliskan pada papan flipchart atau pada post-it, kemudian apakah dikelompokkan, kemudian kita evaluasi paparan, itu semua contoh-contoh. Yang kedua, bagaimana kita tetap mengawali penyajian dengan mungkin pemutaran film pendek, atau meminta peserta untuk membrowsing sesuatu. Nah, ini contoh tahapan pada saat melakukan penyajian. Nah, metode pembelajaran apa saja nanti teman-teman Widya Iswara juga bisa membantu saya untuk memperkaya metode pembelajaran apa saja yang dapat digunakan di sini. Nah, saat penutupan adalah pada saat pertama adalah melakukan evaluasi, ya. Bagaimana ini secara contohnya juga akan saya sampaikan di sini. Misalnya contoh pertama, peserta akan menerima bola yang sudah, jadi peserta diminta berdiri dulu. Kemudian peserta menerima bola akan dilempar dan sebagainya seperti itu. Kemudian membuat rangkuman kesimpulan, menutup dengan memberikan kalimat motivasi, ucapan terima kasih, dan apresiasi. Nah, itu Bapak Ibu sekalian, tentu saja di sini ada referensi yang sudah saya buatkan, apa yang sudah ada di atas, saya tidak mengarang sendiri, tapi tentu saja ada referensinya. Nah, di sini terakhir adalah kumpulan bahan. Kumpulan bahan adalah kumpulan bahan yang pertama metode pembelajaran. Metodenya apa? Ada ceramah tanya jawab. Mungkin di sini ada sedikit penjelasan. Apa sih CTJ itu digunakannya untuk apa saja? Kemudian brainstorming seperti apa? Diskusi kelompok seperti apa? Studi kasus seperti apa? Digunakannya untuk
momen-momen apa saja untuk pembelajaran seperti apa. Ada storytelling, kemudian role play, demonstrasi, simulasi. Kemudian ada tentang kafe apa Mbak Rusi pernah menulis tuh satu lagi. Saya agak lupa tentang kafe Mbak Rusi apa nanti ya ditambahkan di sini. Kemudian kumpulan bahan ice breaking, mungkin nanti akan ada link-link kemana ice breaking itu bisa dicari. Nanti inginnya saya seperti itu. Jadi sebetulnya lengkap buku ini, sehingga menjadi memang rujukan untuk teman-teman Widya Iswara. Oh, tinggal membuka, tidak usah harus cari-cari kemana, tapi tinggal membuka apa saja yang bisa digunakan. Kemudian kumpulan bahan afirmasi positif atau motivasi. Nah, ini juga mungkin ada contoh-contoh, kemudian ada link-link yang bisa diakses oleh teman-teman semua. Nah, pada saat terakhir, buku ini juga tentu ada pengarahnya, pimpinan penyusunnya siapa, kontributor siapa, dan kemudian diproduksi oleh, tentu saja oleh BPPK Jakarta. Harapan kami adalah bisa diproduksi oleh BPPK Jakarta. Dan harapan kami tidak hanya terbatas untuk Widya Iswara di BPPK Jakarta, tapi bisa digunakan secara keseluruhan, baik oleh Widya Iswara, ataupun pengajar siapapun, atau dosen dan sebagainya. Mudah-mudahan bisa tercapai. Nah, terakhir, ini adalah format SAPRP yang biasa kita gunakan. Mohon izin, ini terakhir yang sudah kita bahas terakhir, Mbak Rusi, kalau ingat, ini kita bahas terakhir, apa saja sih yang yang kita gunakan untuk waktu mikro teaching, TPPK, dan sebagainya. Nah, ini yang nantinya, mungkin Mas Gali bisa nanti melihat aplikasinya ke arah sini. Jadi pada saat teman-teman nanti ada Widya Iswaranya namanya siapa, mata pelatihannya apa, nama pelatihan apa, mata pelatihan, alokasi waktu, deskripsi singkat, teman-teman tinggal mengisi nanti ada catatan apa yang harus diisi, tinggal mengisi, kemudian nanti pada saat klik selesai, submit mungkin, nah itu akan bisa sudah bentuknya adalah bentuk SAP. Ini cita-cita, mohon maaf, mungkin kalau terlalu tinggi, nggak apa-apa lah namanya juga cita-cita ya.